like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat, dan semoga yang nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini saya nak buat video reaction tentang kebaikan orang Malaysia, kebaikan Malaysia kepada Indonesia macam itulah. Sebagaimana di perbatasan dekat sana sangat tidak memungkinkan kehidupannya kalau bergantung kepada negaranya sendiri, negara tercinta macam itulah. Jadi ada beberapa yang kebutuhan yang tak dapat dijangkau ke sana ataupun tak dipandang langsung oleh pemerintah ataupun para DPR macam itulah guys. Jadi para wakil ataupun apa macam tu dah tak sampai ke sana, jadi terpaksa mereka itu bergantung kepada negara jiran ataupun kepada Malaysia macam tu, sebab perbatasan dekat sana daripada listrik ataupun tentang ekonomi lainnya ataupun rumah sakit macam tu yang pernah dulu kita buat. Tetapi perbuatan Malaysia ini tak dipandang oleh warga Indonesia. Jadi kepada warga Indonesia yang bukan di perbatasan dekat sana ya, cuma yang anti Malaysia macam itulah. Jadi Malaysia itu dikecam, dihina dan katakan yang buruk macam tu kan, dan lepas tu dikatakan hal yang tidak pantas diucapkan oleh manusia macam itulah kepada negara yang selalu berbuat baik kepada Indonesia macam itulah. Okey, jadi yang selalu mengatakan Malaysia ataupun menghina Malaysia ni ataupun tuduh Malaysia, memfitnah Malaysia ni, kita tengok sama-sama video ini, buka mata lebar-lebar. Jadi kita simak videonya bersama-sama guys. Oke, tajuknya dekat sini, malu sebaik ini ternyata Malaysia, netizen Indonesia tutup mata tengok fakta sebenar. Oke, jadi kita simak videonya bersama-sama guys. Kita susah hidup di negara sendiri, tanpa Malaysia kita nak jadi apa? Betul. Kita malu, ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Lihat betul bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Jalan Indonesia, tanah kuning. Betul ya guys, sangat miris ya. Itu jalan Malaysia. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM ngejelasin kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Sungguh sangat disayangkan kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah beraspal. Akibat terlalu dikorupsi ya guys. Malaysia ini jadi sini Malaysia, Masya Allah, sini Indonesia. Gubernur Kalimantan Utara pernah mengungkapkan kesedihannya yang mendalam saat melihat langsung kondisi rakyatnya di perbatasan. Selama 3 hari 2 malam, ia harus makan nasi basi di tengah hutan. Demi merasakan sendiri apa yang dirasakan warganya. Di wilayah yang masih masuk Indonesia itu, listrik bergantung pada pasokan dari Sarawak, Malaysia, dan bahan bakar minyak pun lebih mudah didapat dari Tawau, Malaysia, ketimbang dari pemerintah sendiri. Miris sekali di desa-desa perbatasan seperti Temajuk di Sambas harus menempuh perjalanan jauh melalui jalan tanah merah dan menyeberangi sungai dengan perahu kayu hanya untuk menjangkau akses dasar. Mirisnya, aspal mulus justru baru mereka temukan saat memasuki wilayah Malaysia. Perbedaan mencolok ini menjadi simbol betapa timpangnya pembangunan dan perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan saat larangan membeli bensin dari Malaysia diberlakukan, banyak warga kelimpungan karena pasokan dari APMS dalam negeri kerap terputus. Dilarang pula ya. Merasa malu bukan karena rakyatnya kuat bertahan, tapi karena Oke, jadi kalau dilarang tuh rakyat nak buat ataupun sebab pendapatan ekonominya ataupun sumber ekonominya daripada dengan melakukan hal semacam itu, membeli bahan minyak daripada Malaysia macam tu, sebab daripada negara sendiri tak ada jalur untuk mendapatkan minyak. Bukan jalur ya, tapi tak ada solusi ataupun tak dibagi solusi ataupun tak dibagi kemudahan macam itulah, sebab mungkin susah sangat ya di negara sendiri nak dapat minyak tu, sebab di perbatasan dekat sana jauh. Lepas tu alang-alang ni sekarang ni dilarang pula
nak beli minyak kepada Malaysia macam itulah. Memang sangat keterlaluan, miris sekali. Kita lanjut. Negara belum mampu hadir dengan sepenuh hati. Ia berharap video kondisi rakyatnya bisa membuat para pimpinan dan wakil rakyat menangis. Tak akan menangis. Tidak akan menangis. Dah berapa beribu-ribu video rakyat ataupun warga Indonesia kita berikan kepada pimpinan, tapi apa? Hasil nihil, malahan ditertawakan. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut. Malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Malu. Tapi mau di apa? Saya 3 hari 2 malam itu hampir Tengok makan nasi basi. ekspresinya, guys. Kalau ingin saya Ekspresi orang tadi, orang tengok kan? melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI. Betul. Perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Allahu Akbar. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Tengok ekspresinya tuh. Makan nasi basi di tengah hutan. Tengok ekspresinya tadi, guys. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat. Gak akan menangis, Pak. Gak akan menangis. Masyarakat kita. Malah dia orang yang tertawa. Jalan Indonesia Tanah Kuning Tengok. ke Jalan Malaysia. Sangat cantik. Ya Allah. Sangat mencolok, guys. Jauh beda sangat. Kalimantan Barat Indonesia masih bergantung daya listrik dengan Sarawak Malaysia. Kalimantan Utara Indonesia masih bergantung dengan bahan bakar minyak dari Tawau Malaysia. Kalau dari Sarawak Malaysia nih, nama perusahaan listrik dia ini bukan PLN tapi Sesko. Baru-baru ini ada larangan dari Polsek Nunuk, tak boleh jual bensin eceran dari Tawau Malaysia. Tapi kan tengok agen dilarang pula ya. solar ini kan sering terputus. Makanya orang-orang dari Kalimantan Utara nih dia beli bensin dekat Tawau Malaysia. Ini Betul. masalahnya beda. Polsek Nunuk kan dah melarang. Dilarang tapi tak dibagi solusi. Tawau Malaysia. Kalau misalnya tak mau orang Kalimantan Utara nih beli bensin dekat Tawau Malaysia, ya siapkanlah APMS betul di tuh. sana tuh jangan sampai putus. Yang kau cakap betul. pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih lagi bangun IKN dekat Kalimantan Timur. Kau sabarlah sikit. Lu tahu nggak, Indonesia impor listrik dari negara tetangga dan makin hari kuantitas impornya semakin meningkat. Kementerian ESDM mencatat pada kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia impor listrik dari Malaysia yang semakin meningkat. Di tahun 10 tahun loh. 2024 aja, impor listrik dari Malaysia mengalami peningkatan 11,98%. Kementerian ESDM menjelaskan kalau impor listrik dari Malaysia ini untuk kebutuhan di Kalimantan Barat. Dan impor listriknya ini berasal dari perusahaan Malaysia yang bernama Sesko. Sesko ini mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadinya harga listriknya jauh lebih murah dibanding suplai di area Kalimantan Barat yang masih pakai BBM jenis high speed diesel. Ini kita. Ini kehidupan perbatasan Kalbar dengan Malaysia. Allah Akbar. Balik belanja. Menempuh perjalanan jauh. Masih jauh, Bu. Tengok, guys. Jam lagi. Bawa dagangan ya. Bawa barang-barang mereka. Belanja, Bang. Subhanallah, ya Allah. Jalan sendiri. Oh iya kan? Oh, coba jalan dulu. Oh. Pak. Coba. Belanja, Pak ya. Iya. Ya Allah. Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih jalan tanah. Yang tanah merah ini Indonesia dan yang beraspal adalah negara Malaysia. Jauh Pagi itu berbeda ya. dari Sambas, saya akan melakukan perjalanan ke desa terakhir di ujung negeri. Lokasinya tepat berada di ekor Pulau Kalimantan. Butuh 3 jam lamanya dengan menggunakan motor menuju desa ini. Dan selain jalur darat, kita juga akan menyeberangi sungai dengan menggunakan kapal kayu.
Ya Setelah Allah. menyeberangi sungai, kita akan bertemu dengan aspal mulus yang selanjutnya berubah menjadi jalan berkerikil. Tak lama setelah itu, akhirnya saya sampai di Desa Temaju. Saya berhenti tepat di depan Tugu Merah Putih yang menandakan kecamatan ini adalah kecamatan terakhir sebelum masuk negara Malaysia. Motor saya pun saya laju kembali dan berjumpa dengan kawan saya Bang Rudi yang akan mengantarkan saya menuju gerbang Aspalnya pun perbatasan berkelikit tadi. Indonesia. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di pos penjagaan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah mendapatkan izin, saya segera menuju ke gerbang pintu masuk negara Malaysia. Dan ya, seperti inilah kondisi perbatasan negara kedaulatan Indonesia. Sungguh sangat disayangkan, kondisi jalan kita masih jalan tanah, sedangkan negara Malaysia sudah betul. beraspal. Indonesia, Malaysia nya. Jadi Ya Allah. sini Malaysia, sini Indonesia. Biasa. Dan itu karena Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebutuhan kami yang ada di perbatasan. Ya Mewakili Allah. masyarakat Kalimantan Utara, masyarakat adat Apokayan yang berada di Kalimantan Utara. Dengan ini memohon kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan dan memprioritaskan Tengok guys, jalannya. pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Apokayan yang kami cintai ini. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia. Namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia, tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh. Padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95. Sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar sedot RON 95 bukan tuh. yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter dengan Indonesia. Ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Susah bang kalau di Indonesia ini nak dibenahi. Ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia, itu nggak tepat. Karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak, tapi mereka industrinya kuat. Itu Sehingga hutang sebanyak apapun, tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Betul. Sedangkan di Indonesia, industri kita justru menurun. 14% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara. Ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain. Karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis, kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia, hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat. Sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan. Dan dipasang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa dekade ke depan. Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi kita bersama. Negara besar bukan hanya tentang membangun ibu kota baru,
tapi tentang memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang merasa asing di tanah sendiri. Ya Allah, Pembangunan betul ya. harus merata, Banyak banget, guys. kebutuhan dasar rakyat harus dijamin, dan kehadiran negara harus dirasakan hingga ke titik terjauh perbatasan. Sudah waktunya kita membuka mata, menutup jurang kesenjangan, dan menepati janji kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oke guys, jadi itu saja videonya, sangat miris sekali. Jadi di perbatasan dekat sana, bukan hanya di Kalimantan, tapi perbatasan-perbatasan lainnya sangat kesusahan pembangunan industri ataupun ekonomi dan juga alat-alat transportasi macam tu kan. Jadi ya Allah ya Rabbi, jadi masih untung mereka ini di hatinya NKRI ya, berjiwa NKRI, tapi perut di Malaysia guys, perutnya Malaysia. Jadi mereka ini kelaparan di negaranya sendiri, tapi jiwanya tetap NKRI meskipun kelaparan, tapi dibantu oleh tetangganya sendiri, di negara tetangga macam itulah. Jadi jalannya pun memang masih jauh tertinggal sangat guys, masih jauh. Ini jalannya tanah merah dekat kecamatan yang tadi pun yang kita tengok itu ada orang yang naik motor tuh. Jadi itu dah masuk di macam bukan di jalan tanah merah lagi ya, tetapi jalan yang sudah beraspal dekat kecamatan situ, perbatasan Indonesia dan Malaysia, tapi sudah beraspal. Tetapi aspalnya dekat sini yang dekat kecamatan Indonesia itu sudah berkerikil macam aspalannya tuh dia tak cantik guys, tak cantik, macam asal-asalan macam tu lah. Tapi setelah masuk ke perbatasan Indonesia, aspalnya itu mulus, tak ada pasir, tak ada kerikil ataupun batu macam tu lah. Jadi memang sangat disayangkan sekali. Jadi yang masih mengatakan menghina Malaysia ataupun mencaci Malaysia ni sadar diri ya, sadar diri. Kita ucap terima kasih kepada bukannya apa. Jadi alhamdulillah sebagian rakyat kita dekat perbatasan dekat sana, rakyat Indonesia dapat ditolong oleh tetangganya sendiri tanpa berkira ataupun tanpa minta bulis jasa macam itulah. Oke, jadi cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita tadi ambil yang positif, buang yang negatif macam itulah. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.